kelebihan biaya harus dikembalikan kepada jamaah haji. Ya, apakah pasti. itu mungkin? Sangat mungkin, dan kita selalu kejar itu karena itu adalah hak dari jemaah, ya kan, yang memang harus dikembalikan oleh pemerintah. Ya, mereka tahu, dan kita mencoba keterbukaan informasi ini kepada masyarakat, dan kita juga akan sampaikan di situ bahwa itu adalah haknya. Kita berharap bahwa itu juga kemarin kita sampaikan. Jadi kita harus berhati-hati di sini, ya kan. Layanan itu jangan sampai dengan kita menurunkan harga itu nanti layanan juga akan berpengaruh. Yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat gitu, jangan tergiur, betul. Karena keinginan yang sangat luar biasa untuk beribadah, sehingga ya caranya asal aja gitu kan. Dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Yang masih belum standar sebenarnya kita menyoroti Jawa Tengah sendiri khususnya ya. Ini kan 30-an ribu lebih gitu ya jemaah yang diberangkatkan dari sana, termasuk 3 besar. Dari Jawa Tengah sendiri sudah melakukan beberapa renovasi gitu ya, dilengkapi. Kemudian kemarin kita cukup lumayan, tetapi masih harus banyak lagi lah yang dibetulkan. Kalau kita melihat bahwa kemarin waktu kita kunjungan ke Banjarmasin, kita juga sedih juga. Iya. Jadi dia pembangunannya itu tidak selesai. Berarti sementara jamaah haji menempati asrama haji yang lama. Asrama haji yang lama. Penyelenggaraan ibadah haji selalu berlangsung tahun ke tahun, dan setiap dari tahun ke tahun pun selalu ada persoalan. Entah sudah terselesaikan ataupun masih menyisakan persoalan di tahun-tahun berikutnya. Pagi ini kita bersama dengan seorang narasumber yang sangat concern urusan haji. Ya, Kakak Sri Wulan dari Komisi 8. Ya, betul. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Aktif sekali ya berbicara tentang haji yang kebetulan sekarang sedang berlangsung. Ya. Ada banyak hal yang kami lihat Kakak mengkritisi dan memberi masukan secara konstruktif kepada pemerintah. Ya. Belakangan ini yang paling hot kira-kira apa, Kak? Selain ada beberapa hal ya tentang kelebihan bayar, tentang fasilitas dan lain-lain, kira-kira apa, Kak? Kakak kan juga pansus ya? Oh ya, kemarin kita masuk dalam pansus juga. Ya, saya pikir kalau misalnya kita membahas haji ini semuanya jadi seksi gitu kan. Semuanya juga harus tersampaikan kepada masyarakat karena memang ini langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Kami mengikuti kok cuplikan-cuplikan Kakak di media sosial. Terima kasih. Hari ini semoga menjadi lebih utuh. Ya, jadi teman-teman bisa dengar secara langsung. Kalau kita perhatikan dari awal, memang sebelumnya kita evaluasi dulu dari tahun ke tahun sebelumnya, terus kemudian kita persiapan untuk pelaksanaan haji yang akan datang terus sedang berlangsung yang sedang berlangsung ini kan mungkin ada banyak perbedaan gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama masalah biaya, ya kan, pastinya itu turun sekitar 4 jutaan, 3 juta sampai 4 juta. Dan ini kita bahas itu dulu, Kak. Itu menarik itu, Kak. Karena Kakak menyatakan bahwa kelebihan biaya harus dikembalikan kepada jamaah haji. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, dan kita selalu kejar itu karena itu adalah hak dari jemaah, ya kan, yang memang harus dikembalikan oleh pemerintah, di mana nanti data yang diberikan oleh Kemenak kepada BPKH harus jelas. Karena contoh kemarin aja waktu kita sosialisasi sebelum pemberangkatan haji di dalam manasik, itu pun mereka juga menyuarakan, Ibu kapan kelebihan biaya yang kita sudah bayarkan waktu itu lunas tunda, yang harusnya akan diberangkatkan pada tahun 2024 tetapi tidak jadi berangkat tahun 2024, kemudian akan diberangkatkan 2025. Ini kan berarti terjadi kelebihan pembayaran ya, yang awalnya dulu 93 sekian, kemudian pada tahun 2025 ini ada 89, jadi sekitar 3 sampai 4 jutaan gitu. Nah, itu mereka merupakan tahu ya? Mereka tahu, dan kita mencoba keterbukaan informasi ini kepada masyarakat, dan kita juga akan sampaikan di situ bahwa itu adalah haknya. Dan kemarin dalam rapat kerja yang tanggal
berapa ya 28 yang lalu saya juga menyampaikan di dalam rapat bagaimana hak dari jemaah yang harusnya pemerintah itu harus sampaikan gitu. Terus mekanisme seperti apa? Mekanismenya bagaimana itu kira-kira, Kak? Kemarin disampaikan bahwa mekanismenya itu kembali akan disampaikan itu nanti setelah pelaksanaan haji, dan itu akan dicoba didata dulu oleh Kemenak, kemudian diserahkan ke BPKH, dan kemudian BPKH akan membayarkan kembali atau mengembalikan kelebihan uang itu kepada rekening masing-masing. Ada rentan waktu yang diberikan? Oh ya, pasti. Karena kemarin pemerintah juga di sini Kemenak, mereka menyampaikan bahwa nanti setelah pelaksanaan haji ini mungkin dalam evaluasi nanti sekaligus gitu. Karena mungkin kalau sekarang kan nggak mungkin ya, karena waktu dan sebagainya, concernnya ya. Pengembalian penurunan biaya haji itu berpengaruh tidak kira-kira pada kualitas pelayanan dan fasilitas? Kita berharap kemarin juga harapan juga dari presiden kita bahwa kita supaya ini haji ini kan biar terjangkau, karena kalau misalnya melihat angkanya ini kan biaya penyelenggaraan ini kan besar banget ya, walaupun mungkin di situ ada pengurangan, ada subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada jemaah, sehingga ada sekitar 60% lah yang mungkin dibayarkan dari jemaah itu. Tetapi kalau melihat dengan kondisi ekonomi sekarang, ini kan juga hal yang sangat besar gitu kan, karena dari 2024 yang lalu juga banyak yang mengundurkan diri, dan ada beberapa juga yang sekarang ini 2025 karena keterbatasan ekonomi juga mengundurkan diri. Jadi belum melunasi itu. Jadi mereka memilih untuk nanti berikutnya untuk kesiapan finansialnya. Oh, jadi ada yang mundurkan diri ya? Ada. Itu gitu. Kemudian gimana, Kak? Mundur terus hilang, mendaftar ulang dari nol? Jadi kalau mundur itu akan dicadangkan untuk tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya pun karena dia sudah mempunyai porsi, itu kan akan kita panggil kembali. Terus kemudian untuk mengisi porsi itu yang di bawahnya kembali. Jadi secara sistem. Ya. Tapi kemarin saya dengar Kakak menyatakan bahwa kalau sistemnya seperti itu, ngapain bikin sistem baru? Ini kan hanya seperti yang dulu. Ketika ada yang mundur, ini naik gitu. Kemudian ada pembuatan sistem baru dari kementerian atau? Sistem sih tidak ada yang sistem baru ya. Kalau misalnya untuk pemberangkatan, sistem urut itu enggak ada sistem baru. Jadi kalau misalnya untuk pemberangkatan sih masih berlaku seperti biasa sistem kemarin. 2023 itu banyak sekali kasus ya. 2023, 2024. 2023. 2023, kemudian 2024 juga ada. Kemudian dengan diturunkannya harga ini, apakah tidak lebih buruk nanti pelayanannya? Kan kita kan mengkonotasikan begitu. Kita berharap bahwa itu juga kemarin kita sampaikan. Jadi kita harus berhati-hati di sini, ya kan? Layanan itu jangan sampai dengan kita menurunkan harga itu nanti layanan juga akan berpengaruh. Nah, kemarin yang faktor yang terbesar untuk penurunan harga adalah maskapai. Jadi ini saya pengen tahu apa sih yang bisa membuat harga haji ini Jadi komponen dari maskapai itu kan banyak ya, aftur dan sebagainya. Makanya kemarin kita sampaikan kepada maskapai untuk mengkomunikasikan. Jadi apa sih yang biaya terbentuknya biaya itu apa aja? Coba dikomunikasikan, kalau misalnya memang masih bisa ya dikompromikan lah untuk ini kan bukan gawe swasta ya, tetapi gawe pemerintah gitu kan, di mana pemerintah itu melayani jemaah untuk melakukan ibadah. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya yang dilaporkan kepada komisi alhamdulillah bisa gitu. Nah, kita ya senang sekali kan. Jadi yang dulunya memang tinggi banget terus kemudian bisa turun, dan itu juga merupakan faktor yang paling utama sehingga anggaran atau biaya yang akan dibayarkan oleh jemaah itu bisa turun. Kakak Sri Wulan ini cocok banget jadi perwakilan dari Jawa Tengah. Ngomongnya halus, layaknya putri-putri Jawa Tengah itu yang sangat kalem seperti Terima kasih itu. banyak. Representasi yang pas sekali. Kak, jadi dan urut, penyampaiannya juga mudah dicerna. Kak, dengan adanya pengurangan biaya, kemudian hal-hal yang lainnya, Komisi 8 memantaunya seperti apa? Apakah dalam pelaksanaan haji seperti biasa ada yang ikut atau bagaimana? Jadi gini, kita kan ada petugas juga ya. Sebenarnya
pemberangkatan itu sudah mulai dari tanggal 1 Mei kemarin ya kan. Kita belum ada yang sampai sana, tetapi kita udah mengecek dulu kesiapan dari catering seperti apa, kemudian kesiapan dari maskapai seperti apa. Ngeceknya itu mana? Kemana? Ke sana langsung. Komisi 8? Iya, Komisi 8 yang Panja berangkat ke sana. Yang kemarin sih waktu yang lalu itu ada pimpinan juga, pimpinan DPR beserta pimpinan kami itu berangkat ke sana untuk memastikan karena jangan sampai nanti ini akan jadi kendala gitu kan. Dibilangnya ya gimana mau bagus kalau misalnya anggarannya turun, tapi kita harus memastikan bahwa walaupun itu anggarannya bisa diturunkan, tetapi tidak mengurangi layanan yang diberikan gitu. Ya. Jadi ketika para pimpinan dan anggota Komisi 8 ke sana itu Panja hasilnya baik ya, artinya persiapan so far alhamdulillah ya oke. Ya kemarin juga, terus kemudian sudah balik. Sudah balik. Sudah kan kita kemudian kita adakan rapat, kita benar-benar kita matangkan di situ kondisinya di sana seperti apa, terus kemudian kita juga memonitor juga pelaksanaan manasik yang ada di Indonesia sendiri. Jadi kita juga selain kita juga mempersiapkan yang ada di sana, kita juga mempersiapkan diri kita. Itu bagaimana jemaah kita mempersiapkan, kita juga koordinasi dengan maskapai, bagaimana maskapai itu akan menyampaikan fasilitas-fasilitas yang ada di pesawat itu supaya nanti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh jemaah, karena kita tahu bahwa jemaah ini kan tidak orang yang biasa pergi gitu kan. Nah, ada juga banyak yang sudah sepuh, banyak sekali yang boleh dikatakan baru pertama kali ya. Nah, itu pun kemarin kita sampaikan bahwa kita jangan berasumsi bahwa jemaah itu mampu semuanya dan udah pergi gitu kan, udah sering pergi ke sana gitu kan. Apalagi sekarang ini kan ya kita tahu tadi dibilangnya sepuh kan, kadang juga jadi harus ada penanganan khusus atau boleh dikatakan ya ekstra lah untuk maskapai ini untuk melayani jemaah gitu. Kak menyampaikan tadi bahwa banyak jamaah kita yang senior sepuh, kemudian sakit, sementara pendamping dipotong 50% dari kebijakan KSA. Kemudian apakah ada upaya dari jadi kalau pendamping itu bukan pendamping dari jemaah yang dipotong kemarin adalah petugas. Jadi petugas memang waktu pertama kali informasinya adalah kita dipotong 50%. Ada 2.000 sekian yang biasanya dari 4.200 jadi 2.100. Tetapi kemarin kita sampaikan juga di dalam rapat, pemerintah juga mengkomunikasikan dengan Bapak Presiden waktu itu. Bapak Presiden mencoba komunikasi dengan kerajaan sana, dan alhamdulillah ada tambahannya. Gitu ya. Jadi kita pikir kemarin kan begini ya. Kalau misalnya dengan angka 221.000, kemudian dengan lansianya cukup lumayan gitu kan. Terus kemudian kita juga petugasnya dikurangi. Petugas pendampingnya dikurangi petugasnya ya Allah ini bagaimana gitu kan. Kita juga mencoba sebenarnya berapa sih idealnya gitu kan. Kita mengkaji di situ berapa idealnya, kekurangannya berapa. Terus kemudian kalau dipotong ini nanti bagaimana. Terus dengan semuanya nanti apakah ini juga akan bisa memberikan layanan yang baik gitu kan. Nah kemudian setelah kita tahu bahwa memang masih kurang dari optimal, maksudnya petugas itu juga memang harus ditambah. Harusnya sebenarnya sih 4.200 itu? Lebih sebenarnya 5.000-an sekian gitu kan. Tapi kemarin kita mencoba mengoptimalkan di situ yang biasanya kita kan tahu satu maskapai pemberangkatan jemaah itu sekitar 360 sampai 400. Nah, kita bayangkan coba kan, itu dibantu juga petugas dari daerah. Nah, di dalam pesawat itu kan juga kita nggak mungkin dong kita tidak ada pendampingan atau apa. Nah, itu kan tidak mungkin. Karena kita tidak tahu jemaah yang berangkat ini posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau kita lihat bahwa berapa lama sih yang harus dipersiapkan kan gitu kan, dari daerah, kemudian di embarkasinya, terus kemudian selama di mana itu di pesawat ataupun sampai sana. Nah ini kan waktunya rentan waktu yang sangat luar biasa, dan mereka harus merasa nyaman. Harus kan beribadah dengan fisik yang harus prima. Betul. Makanya itu yang harus diperhatikan. Makanya
Oleh sebab itu beberapa kali dalam manasik saya sampaikan, ayo kita berolahraga. Paling tidak menjaga dulu menjaga dulu kondisi kita gitu kan. Kita bagaimanapun ada pendampingan kesehatan atau apa, tapi kalau misalnya kita tidak sehat kan sama aja. Jadi memang kita harus mulai dari preventif ya, mencegah supaya tidak ada penanganan yang dikhawatirkan lah untuk perjalanan jauh. Sakit itu memang karena keadaan. Tapi kita udah berusaha gitu ya. Betul. Obat-obatan, vitamin, saya juga sampaikan bahwa obat-obatan paling tidak itu mereka bawa sendiri. Kadang kan memang medis memberikan tenaga medis membawakan untuk obat-obatan, untuk layanan di sana. Tetapi kadang itu kan orang itu kan berbeda ya, dikasih obat tapi dia biasanya Nah saya selalu sampaikan itu. Tapi kebiasaannya ini gitu. Jadi merasa kok nggak mempan ini obat yang dikasihkan. Nah itu sugesti juga. Betul. Itu juga kita akan sampaikan juga. Kemarin kita udah sampaikan bahwa mereka juga antusias sekali menerima informasi dari kita. Jadi apa aja yang harus dibawa, kemudian yang tidak perlu dibawa gitu kan, untuk diri kita sendiri seperti apa. Kita juga sampaikan bahwa kondisi cuaca di sana juga mempengaruhi kondisi badan kita juga. Berbeda dengan di Indonesia. Ini lagi panas-panasnya nih kakaknya, bisa ada heat stroke ya. Jadi hati-hati serangan panas itu. Oh jadi dari pemerintah untuk obat-obatan dan sebagainya siap ya? Oke, sudah siap. Termasuk fasilitas bagaimana tenda di Mina dan sebagainya? Semuanya udah oke. Jadi kalau misalnya kita melihat kesehatan itu di setiap maktab kita ada. Jadi ada layanan kesehatan di situ. Jadi biasanya memang 1 minggu pertama ini biasalah ya untuk penyesuaian. Itu biasanya batuk, pilek, seperti biasa. Kita juga sampaikan di dalam manasik itu kita sampaikan. Jadi obat ini penting. Betul. Gitu. Padahal waktu mau berangkat kita pikir kita udah sangat fit Begitu sampai di sana batuk pilek ini ternyata kena dan agak panjang. Karena gini, kebiasaan khususnya orang Jawa ya, saya tidak tahu kalau di luar Jawa seperti apa gitu kan. Sebelum berangkat itu biasanya kan kita bikin acara. Capek lelahnya di situ. Betul. Nah itu yang harus kita juga sampaikan. Jadi jangan terlalu lelah di situ. Takutnya nanti begitu masuk asrama, mereka dicek kembali kesehatannya ada penurunan. Iya otomatis benar-benar ya. Ritual atau tradisi-tradisi kedaerahan kita ya. Itu perlu disampaikan juga. Banyak hal-hal luar. Boleh tapi jangan terlalu capek. Kak, kami pernah melihat di beberapa media massa itu kakak menyatakan dengan tegas mengingatkan pemerintah untuk mencegah adanya monopoli penyelenggaraan haji khusus, terutama peran E-Hajj dalam konsorsium. Nah itu kenapa Kak? Gimana, ada apa yang terjadi di sana? Ini kan kita juga harus tahu gitu ya, bahwa kemarin itu kan banyak sekali dalam pansus kemarin itu kan ada yang berita itu sangat gencar banget gitu. Makanya kan kemarin dalam rapat kita menyampaikan sebenarnya berapa sih PPIH gitu kan. Jadi yang penyelenggara ibadah haji gitu kan. Nah itu jangan sampai ada beberapa yang dimonopoli gitu. Misalnya yang A sekian dapatnya, jadi kita pengennya ada keterbukaan. Jadi ada berapa, kemudian proporsional lah gitu. Jadi mereka jemaahnya berapa. Terus kemudian yang nggak mungkin dong kalau misalnya jemaahnya 200 akan sama kuotanya diberikan yang 2000 atau lebih dari 2000. Nah seperti itu. Kita juga pengennya semuanya itu yang terdaftar gitu. Karena kemarin dalam beberapa hal kan kita sampaikan bahwa ada yang baru aja kemarin kita dengar bahwa ada beberapa jemaah Indonesia yang dikembalikan di Indonesia. Gitu kan, jadi baru sampai Malaysia kemudian kembalikan ya kan, itu yang lagi hit yang kemarin. Nah kita tanya juga ini siapa sih, ini kan harus dikejar gitu ya penyelenggaranya. Nah dalam rapat kemarin kita juga sampaikan itu banyak sekali loh yang judulnya Furoda. Iya makanya ini kan uang besar loh Kak. Yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat gitu, jangan tergiur betul. Karena keinginan yang sangat luar biasa untuk beribadah sehingga caranya asal aja gitu kan, dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah oleh sebab itu kemarin kita sampaikan kepada Dirjen juga untuk benar-benar maksudnya melihat bahwa ini penyelenggara ini berizin atau tidak, karena kemarin dalam rapat itu banyak yang tidak berizin. Nah kebanyakan itu yang memberangkatkan tidak berizin. Nah ini yang harus juga kita sosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat jarang yang mengerti apakah dia itu ikut travel atau penyelenggara ini ada izinnya atau tidak gitu loh. Nah itu jadi jangan sampai nanti
niat yang baik, niat yang tulus, niat beribadah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Memang ini agak sulit ya, karena tergiur keinginan beribadah yang tinggi, kemudian biasanya ke daerah-daerah yang agak less information, agak kurang-kurang informasi seperti itu. Jadi memang mesti lebih gencar promotif dan preventifnya ya Kak ya. Oke Kakak, ini bagus Kak, artinya masyarakat jadi tahu ya bagaimana persiapannya, bagaimana kesiapan di sana, dan akhirnya membangun satu optimisme semoga tahun ini hajinya jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya, kita harapannya begitu. Oke, Kak, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah jelas sih, cuman mungkin bisa Kakak lebih jabarkan apa sih bedanya BPH sama BPKH? Itu kalau BPH itu kan badan baru ya. Iya. Badan baru yang dibentuk. Apa yang beda dari BPKH? Kalau BPH itu badan penyelenggaraan haji, jadi sebagai penyelenggaranya. Kalau BPKH adalah badan bagian keuangannya gitu kan. Jadi akan berbeda. Jadi BPKH adalah sebagai pembayarnya gitu kan. Demikian juga kalau waktu sebelum ada BPH itu kan penyelenggara itu kan Kemenak, ya kan, Kemenak nanti meminta uangnya ada di BPKH. Nah, untuk rencananya tahun ke depan itu kan ada peralihan nih, ada peralihan bahwa pelaksana yang biasanya dilaksanakan sebagai penyelenggaranya adalah Kemenak, kemudian dikhususkan ke BPH itu. Gitu. Kenapa sih dasarnya apa? Filosofinya diadakannya BPH ini apa? Perbaikan? Berharapnya, berharapnya akan menjadi lebih baik dan lebih fokus ke situ. Jadi dia tidak campur-campur ya. BPH ini khusus untuk haji. Dan kita juga berharap bahwa adanya BPH itu akan menjadi semangat baru lah, paling tidak untuk bisa menjadi meningkatkan layanan. Dari paparan-paparan yang sudah berlangsung sekian lama, ada gambaran optimisme yang timbul? Kalau BPH sekarang ini mereka langkahnya baru sejauh monitoring, jadi mengikuti. Jadi kan karena memang ini betul-betul baru, jadi, makanya harus tahu betul gitu seluk-beluknya bagaimana gitu kan. Teknisnya. Ya, jadi kita juga berharap bahwa nanti BPH itu diisi oleh orang-orang yang kompeten, ya, orang-orang yang paham sekali gitu. Apakah nanti Dirjen PHU nanti dilebur kemudian masuk di dalam BPH atau bagaimana? Nah, nanti mekanismenya intern mereka. Namanya pemerintah ya. Oke Kak. Kakak kemarin di Pansus ya? Iya. Hasilnya Pansus apa sih Kak? Hasilnya Pansus itu transparansi kan kemarin itu mengenai kuota haji khusus. Ya, sebenarnya memang kuota haji khusus itu diberikan kepada penyelenggara itu kan 8%. Nah, kemarin itu kan 50-50 gitu kan. Jadi adanya tambahan 10.000 kalau tidak salah ya kan. Ada tambahan 10.000 gitu. Dasar nambahnya itu apa? Kemarin kan ada tambahan kuota kan. Tambahan kuota dari Kementerian 20.000. Dari kerajaan Saudi. Ya, gitu loh. Kemudian dari 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 untuk reguler. Tapi kemarin itu penjelasannya juga, apa kok dibagi rata? Ada PMA. Jadi ada PMA di situ, mungkin nanti bisa kita ini kan PMA-nya menjelaskan bahwa apa gitu loh. Gitu. Jadi intinya mereka ada payung hukumnya yang lain gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan dengan kesimpulan rapat, ada kesimpulan rapat itu memang diharapkan bahwa apabila terjadi penambahan itu pun juga diberlakukan bahwa sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada teguran atau kemarin kita makanya adanya pansus itu kan seperti itu. Hasil dari pansus itu tidak ada tindak lanjut atau pembagian jadi yang dengan sesuai. Kalau misalnya itu kan sudah lewat ya. Jadinya kemudian dalam evaluasi. Oleh sebab itu makanya kita juga akan sampaikan juga bahwa betul-betul ini pelaksanaan itu sesuai dengan undang-undang gitu kan. Jadi seperti kemarin jumlah dari jemaah haji yang akan diberangkatkan adalah 221.000. Nah, itu pun porsinya juga sama, 8% untuk yang haji khusus, 92% untuk haji reguler. Dan alhamdulillah pelaksanaan untuk sekarang itu sesuai. Dengan, Oke, jadi ada pansus ini, ada evaluasi yang berhasil gitu ya. Oke.
Kak, minum Kak, silakan. Oh iya. Ya, apa mungkin Kak sesuatu yang belum pernah tersampaikan di publik? Ya, mungkin yang terbarukan, informasi terbarukan dari Komisi 8 atau kalau informasi di dalam rapat, kalau misalnya memang kemarin kan rapat langsung bisa dilihat oleh seluruh. Iya itu melalui TV Parlemen ya. Seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, kalau misalnya itu kemarin kita sudah sampaikan semua apa yang temuan kita di dalam manasik, terus kemudian temuan kita di pertemuan-pertemuan juga, misalnya kita kadang gitu kita reses kan, kita ada pertemuan-pertemuan. Nah, itu pun kita udah sampaikan semuanya. Jadi kita berharap bahwa masyarakat selalu berharap pengennya itu selalu turun ya, karena itu tadi harganya itu kan pengen haji dengan tetapi kan ini kan kita juga harus realistis, betul gitu. Dan Presiden juga berharap kita bisa selalu menekan sehingga biaya ini tidak jauh lebih mahal daripada negara-negara lain gitu. Pernahkah Kak keliling-keliling untuk melihat asrama haji? Oh, sangat, itu hobinya banget. Apa yang paling menyedihkan ditemukan di mana mungkin? Jadi yang masih belum standar sebenarnya kita menyoroti Jawa Tengah sendiri khususnya ya. Jawa Tengah, ini kan 30-an ribu lebih gitu ya jemaah yang diberangkatkan dari sana, termasuk 3 besar. Jadi satu itu Jakarta, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Nah, ini waktu kemarin kita paparan gitu kan, kita menampilkan semua kamar-kamar, fasilitas yang ada. Ini kemarin kita sampaikan bahwa ya sudah ada peningkatan dari tahun yang lalu, tapi masih jauh panggang dari api. Artinya masih belum ideal. Iya, masih belum ideal. Terus kemarin juga waktu pemberangkatan pertama yang dibuka oleh Wakil Gubernur, kita juga sampaikan. Jadi sebenarnya memang kenapa gitu kan? Kenapa kita tidak itu kita biaya untuk bagus seperti UPT-UPT yang lain? Karena kondisi dari asrama haji yang di Jawa Tengah ini kepunyakan pemilikannya itu bukan dari Kemenak, tetapi dia dari Pemprov. Jadi jadi kita berharap bahwa makanya kan kemarin kita ada diskusi. Kalau misalnya Pemprov itu bersedia, ayo dong dibangun lebih bagus gitu ya, karena kita juga menyewa di situ. Jangan sampai nanti juga anggaran sewa sama tapi fasilitas agak lain gitu ya. Walaupun dari Jawa Tengah sendiri sudah melakukan beberapa renovasi gitu ya, dilengkapi. Kemudian kemarin kita cukup lumayan, tetapi masih harus banyak lagi lah yang dibetulkan gitu. Nah, tapi ada kakak di sana nih, enak. Jadi kakak bisa terus memantau ya. Tapi alhamdulillah kemarin juga di dalam penyampaian dari provinsi kemarin sudah dianggarkan 175 miliar untuk pembangunan. Jadi renov untuk, alhamdulillah. Nanti seperti apa tapi kita tidak tahu karena kan sangat gede banget kan. Peran kakak-kakak di Komisi 8 tentu menjadi sangat penting. Apalagi dapilnya ya kan. Nah, itulah makanya kita banyak lagi yang soalnya dari Jawa Tengah. Kakak juga perhatiannya kan tidak hanya di dapil tapi seluruh Indonesia. Kami pernah melihat kakak menyampaikan tentang asrama haji Banjarmasin yang terbengkalai. Sedih ya di satu sisi yang ini begini, yang satu sisi seperti itu. Kenapa Jadi itu, Kak? kalau kita melihat bahwa kemarin waktu kita kunjungan ke Banjarmasin, kita juga sedih juga. Sebenarnya terbengkalai itu maksudnya apa? Tidak difungsikan bukan. Jadi apa ya? Minim sekali. Bukan. Jadi dia pembangunannya itu tidak selesai. Jadi makanya oleh pelaksana pembangunannya itu tidak diselesaikan, dan menurut informasinya yang melarikan diri. Makanya kita sampaikan kemarin kepada Kemenak bahwa apa sih punishment-nya bagi pemenang tender. Tender seperti itu, karena ini terus solusinya bagaimana nih? Apakah dijadikan gitu ya? Kemarin baru mencari solusi supaya itu bisa diteruskan kembali gitu kan. Kemarin juga yang saya dengar kemarin sudah dipanggil untuk yang pemenang tender itu. Ada ya, tidak hilang ya. Jadi apa ya? Kan kemarin kan menghilang kata dari kemudian gitu kan dipanggil kembali, terus kemudian meminta pertanggungjawaban gitu. Berarti sementara jamaah haji menempati asrama haji yang lama. Asrama haji yang lama. Itu mudah-mudahan. Jadi ada beberapa asrama haji yang memang kemarin yang lagi hit banget itu kan keterlambatan pesawat, baik itu delay untuk penerbangan dan juga pemulangan gitu kan. Karena kita tahu kemarin kita juga sampaikan juga di situ bagaimana kalau misalnya
adanya keterlambatan pemulangan misalnya, atau keterlambatan pemberangkatan, sedangkan kapasitas dari embarkasi itu tidak memenuhi, kan gitu kan. Nah itu kan juga akan jadi pertanyaan, siapa yang akan membiayai jemaah ini, akan dikasihkan, diistirahatkan di mana? Nah ini kan penting ya. Nah oleh sebab itu kemarin kita juga sampaikan kepada maskapai, bagaimanapun kita sudah sampaikan kondisi dan kita sudah atur sedemikian rupa untuk kloter-kloternya, apabila ada penumpukan jemaah yang memang itu adalah penyebabnya maskapai, jadi maskapai yang harus bertanggung jawab di situ. Oke, ya. Ya, kita juga masalah maskapai ini juga sebenarnya mengantisipasi hal-hal selain keterlambatan. Juga kemarin tahun lalu ada ya yang sempat sudah take off kembali lagi. Iya, ya di Makassar, Kuala Namu kalau nggak salah. Oh, Makassar. Medan apa? Makassar ya. Makassar, Ya itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya lagi. semoga. Tapi nanti rencananya kita juga akan apa ya, melihat juga kesiapan dari maskapai dari masing-masing embarkasi. Oke. Mengenai ini kan sudah ada kloter yang sudah berangkat. Ya. Pendistribusian peralatannya aman, tidak ada kendala? Kemarin sudah semua. Sudah semua, cuma yang diharapkan bahwa ini adalah beberapa kendala yang mungkin jadi isu di luar, bahwa visa. Jemaah kita yang sampai sekarang itu ada yang belum dapat visa. Jadi harusnya berangkat, kemudian visa belum ada. Nah ini juga kita antisipasi, karena itu saya rasa bukan kesalahan dari pemerintah, tetapi sistem yang kemarin sempat drop, kemudian ada permasalahan di situ. Tapi alhamdulillah kemarin untuk pemberangkatan haji sih calon jemaah haji oke semua sih. Jadi kita mencoba dari kloter yang sebelumnya kita untuk masukkan di dalam pemberangkatan, karena kita tahu bahwa di dalam pemberangkatan itu maskapai kan harus full. Jadi manifestnya misalnya pemberangkatan 360 itu harus 360. Ya. Tapi kemarin waktu saya di beberapa hari di di Donohudan memang terjadi, kemudian saya pantau setiap hari, alhamdulillah sudah agak berkurang. Jadi kemarin itu yang tertinggal 12 jemaah, alhamdulillah sudah berangkat semua. Walaupun itu dalam kloter penyusulan. Gitu, ya. Waktu RDP terakhir menemukan 13.000 yang bermasalah dalam visa, tidak lolos verifikasi visa. Kemarin alhamdulillah sudah oke semuanya, karena kemarin itu belum tervisakan, itu karena memang kita menunggu maksudnya pemeriksaan kesehatan, keistitoaan kesehatan, kita harus tunggu dulu, kemudian kita baru masuk ke visa. Nampaknya kita mengundang narasumber yang tepat untuk menjawab persoalan haji ini, menguasai semuanya. Artinya membangun satu harapan kepada masyarakat, penyelenggaraan tahun haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya begitu. Insya Allah. Ya. Ada berangkat kakak nanti ke haji sana? Insya Allah deh. Iya. Nanti, iya. Kami menitipkan saudara-saudara kami yang di sana, semoga mendapat pelayanan terbaik. Siap, Kak. Ya, karena banyak juga yang sudah sepuh ya, Kak. Iya. Kak, kita bergeser dari urusan haji sedikit ini, Kak. Sebagai legislator perempuan, kemudian berada di Komisi Perempuan dan Anak. Belakangan ini kan banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dan ini cukup terbaru sebelum Dumai itu di Jepara. Mungkin bukan dapilnya kakak. Bukan dapil saya. Tapi tentu menjadi konsentrasi juga ya, bahwa ada seorang anak usia 21 tahun menjadi predator untuk 31 korban anak-anak itu. Itu kira-kira di komisi kakak pernah membahas tentang perlindungan perempuan dan anak tidak? Tentu aja, tapi karena pasti gitu kan. Walaupun kita tidak membahasnya secara resmi di forum rapat gitu, karena memang rapat itu kan waktunya tertentu ya. Kita mencoba mengkomunikasikan langsung melalui WA maupun telepon gitu kan. Jadi ini baru ditelusuri ya kan, seperti apa gitu kan, dari korban-korbannya ini bagaimana tapi intinya sudah ada tindakan. Tindakan penanganan dari APH sudah berlangsung juga ya. Cuman fenomena ini kan belakangan banyak sekali nih kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada laki-laki, banyak sekali korban-korban seperti itu. Bagaimana perlindungan perempuan dan anak laki-laki maksud saya? Ada di Malang itu ada ketua RW yang mencabuli sekitar 7 anak laki-laki. Ya itu banyak sekali. Jadi kira-kira perlindungan perempuan dan anak apa upaya-upaya pencegahan atau itu? Jadi makanya saya rasa itu memang harus ada pendekatan secara emosional langsung ya kan. Kalau misalnya kita mungkin memberikan kayak sosialisasi aja atau apa, itu
rasanya tidak mungkin gitu. Jadi memang itu semuanya harus bersinergi di dalam menyelesaikan itu, baik itu keluarganya, pendekatan secara kekeluargaan, kita keluarganya, mungkin masyarakat sekitar. Nah, pendekatan kekeluargaan maksudnya apa? Kita mencoba kan di situ kan nggak mungkin kita bisa langsung turun sendiri di situ, atau mungkin Kementerian PPA juga langsung di situ kan. Ada juga yang di tingkat kabupaten kan. Nah, di tingkat kabupaten kemudian mereka justru yang mungkin lebih tahu betul gitu situasi yang di lapangan di situ kan. Mungkin dengan relawannya, kemudian kita mencoba karena ini kita taunya setelah muncul kejadian gitu kan, informasi muncul kabar yang tidak sedap boleh dikatakan. Ada kegiatan khusus tentang pencegahan tidak? Kita selalu ada. Iya, kita selalu juga mensosialisasikan bagaimana itu kita tuh maksudnya jadi dari pemerintah ada program. Pemerintah dan juga DPR dan juga dari sampai tingkat kabupaten kita juga memberikan edukasi kepada orang tua dan juga anak-anak, di mana anak-anak ini kan juga kita berharapnya anak-anak rentan di usia-usia subur atau apa itu kita juga memberikan edukasi bagaimana untuk menjaga dirinya, mengenali dirinya. Karena yang kita takutkan bahwa adalah pelakunya ini adalah yang ibaratnya di dalam satu atap sendiri. Nah, yang dianggap bahwa terdekat. Misalnya orang tuanya lah dianggap biasa untuk hal-hal seperti itu, atau bersentuhan secara apa dianggap biasa karena itu orang tuanya, tetapi justru itu yang harus kita kasih tahu, itu ada batasan-batasan yang memang sudah tidak boleh gitu loh. Dulu zaman saya mungkinnya tuh membicarakan begitu kan tabu. Sekarang kan harusnya disampaikan. Iya, harus disampaikan, tidak sama lagi. Kayak ya ada keprihatinan tentu ya Kak ya dengan situasi seperti ini. Semoga apa di dalam di parlemen ini kan ada banyak perempuan. Apa pernah berdiskusi tentang ini atau komisional saja? Kayaknya kita berkomisi dengan mitra deh kayaknya. Sesuai dengan mitranya ya. Ada nggak Kak? Agak miris nih kalau bahas ini ya. Jadi tentu ini ada data nggak Kakak tahu bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan tentang ini? Sebenarnya data sih ada ya, tapi mungkin saya tidak. Iya, peningkatan itu bisa nggak sekarang disebut darurat kekerasan seksual terhadap perempuan? Bisa disebut seperti itu. Karena adanya peningkatan di situ, khususnya dulu di dapil saya juga ada gitu kan. Terus kemudian kita sampaikan selalu kalau dalam reses itu kan kita mencoba komunikasi. Jadi kalau saya untuk komunikasi dengan masyarakat tidak harus misalnya pas saya turun saja gitu. Jadi saya mencoba untuk 24 jam membuka komunikasi dengan lewat apa ya? Lewat pakai WA enggak, kita langsung gitu, langsung komunikasi. Jadi langsung saya terima sendiri dan nomor saya juga saya share ke teman-teman yang ada di daerah nih. Itu luar biasa. Sangat sibuk dong, padat dong. Menikmati jadi enggak. Menikmati ya. Awal berkarir juga jadi anggota DPRD dari provinsi ya. Betul. Jadi artinya sudah terbiasa dengan masyarakat secara langsung. Kan DPR kan jauh. Malah kangen kalau tidak pergi ke. Berapa tahun udah Kak? 15 tahun ya? Iya, 5 tahun di. Ya, satu periode di provinsi, kemudian ini adalah periode yang ketiga. Periode kedua di DPR RI. Periode ketiga DPR RI. Wow, berarti ini masuk tahun ke periode keempat ini. 16 tahun berada di DPR RI. DPR RI 15 tahun ke-11. Iya. Ini luar biasa. Gimana Kak? Kenapa kok beringinan dari DPRD provinsi baru 1 tahun kok langsung ke DPR RI? Apa ya? Awalnya itu mungkin terjebak dengan situasi. Latar belakang sebagai pengusaha ya? Iya. Jadi kita tidak tahu juga, dan dulu juga tidak punya keinginan untuk masuk di dunia politik sebenarnya. Waktu saya didaftarkan, bukan mendaftar ya, waktu itu ada pemenuhan kuota perempuan kalau mengingat masa dulu itu kan. Iya betul. Dari teman gitu didaftarkan waktu itu. Jadi belum keinginan 100%? Belum. Kita juga nggak ngerti. Mulanya gitu kan. Biasa saja ya, gitu ya? Mulanya biasa saja. Lama-lama jatuh cinta. Cinta. Karena ternyata punya nilai manfaat yang tinggi. Iya. Dan mempunyai kebanggaan tersendiri apabila kita bisa membantu. Iya. Perjuangan yang paling menurut Kakak paling membekas di hati dan signifikan itu apa Kak? Saat kita bisa membantu orang gitu kan, terus kemudian
bisa terbantu dengan baik dan berkelanjutan sehingga orang itu bisa menyampaikan rasa terima kasih yang sangat luar biasa. Nah itu. Ada contoh kasusnya kayak apa Kak? Ada, waktu itu kita membantu anak hidrosipalus kalau tidak salah ya, karena beberapa kali ditolak sama rumah sakit, diperlakukan agak kurang menyenangkan oleh rumah sakit. Kemudian dari tim yang ada di lapangan mereka menyampaikan kepada kita, saya suruh telusuri dulu kepastiannya, bagaimana orang tuanya, kondisinya secara ekonomi maupun yang lainnya gitu kan. Kemudian memang layak untuk kita bantu gitu, kita coba ke sana, kita bantu dan kita antarkan sampai selesai operasi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa komunikasi dengan kita. Sehat sekarang? Sehat, walaupun memang masih besar kepalanya, tapi untuk yang kemarin ya sudah ada perkembangan yang sangat luar biasa. Dan terus terpantau? Dan terus terpantau. Oleh Kakak sendiri? Ya. Alhamdulillah ya. Ya memang hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi satu motivasi besar untuk terus berada di dunia ini. Ya, karena dunia yang bisa berbuat banyak untuk orang berbuat banyak. Sesuatu orang apalagi banyak, kalau bisa membuat satu aturan atau kebijakan yang bermanfaat pada skop luas dan besar. Seluruh Indonesia lagi. Ya. Semua sudah disampaikan nggak mengenai haji? Sudah kayaknya ya. Karena memang kita mengejar nih, pengen dengar nih dari Kakak Sri Wulan yang betul-betul gencar bicara masalah haji, dan ini kan sudah mulai pemberangkatan ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana menjalankan ibadahnya dengan fasilitas yang baik dan kesehatan yang prima, dan insya Allah mabrur. Amin ya. Amin. Kakak-kakak penikmat orator, demikian yang sudah disampaikan oleh Kak Sri Wulan secara lengkap dan utuh mengenai persiapan haji kita dan yang sekarang sudah diberangkatkan. Semoga semuanya berjalan lancar dan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah maksimal. Dan semoga semua yang melakukan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, sampai jumpa.